Suara panggilan Salma tak dihiraukannya, membuat Salma berteriak memaki-maki Leo cukup keras. "Mas Leo, sialan kamu, aku lagi hamil anakmu. Jangan pergi mas. Mas Leo, tega kamu mas sama aku. Awas kamu mas, pergi sana, gak usah datang lagi sekalian. Sialan." Pasti tetangga bisa mendengarnya. Padahal Salma sudah dapat jatah 4 hari, Senin sampai Kamis. Sedangkan Vira dapat jatah 3 hari, Jumat sampai Minggu. Itulah cerdasnya Vira, dia minta jatah di akhir pekan. Sehingga, waktu bersama lebih panjang. Karena Sabtu dan Minggu kantor libur. Rumah Vira, Arman, Vira, juga Mama Vira tertawa ngakak. "Bewahahaha, suamimu pasti langsung lari ke sini Vir, cemburu sama aku." Tawa berderai tampak jelas dari sahabatnya yang berwajah tampan itu. "Iya, Vir. Mama ingin lihat reaksinya Leo saat dia melihat Mama ada di sini." Mama ikut tertawa. Vira tersenyum lebar sambil mendekap Tiara. Leo memasuki mobilnya tak peduli, dia takut Arman merayu istrinya. Dia tahu lelaki itu naksir Vira sejak lama. "Dasar pebinor," gumamnya sambil memukul-mukul setir. Tidak lama kemudian, Leo sampai di rumah Vira. Raut wajahnya terlihat suram saat mengenali mobil yang terparkir di halaman. "Jadi bedebah gila itu belum pulang padahal tahu aku akan pulang." Mengepalkan tangannya kesal. Vira yang mendengar deru mobil suaminya, diam pura-pura tidak mendengar. Ceklek, terdengar suara pintu terbuka. Vira, Arman dan Tiara menoleh ke arah pintu. Tampak di sana Leo dengan wajah kesalnya. Mama Vira kebetulan sedang ke belakang dulu. "Kalian ini apa-apaan? Berdua di rumah saat suami tidak ada. Jangan-jangan kalian selingkuh?" Leo menunjuk Vira dan Arman bergantian. "Mas, kami itu gak berduaan, ada Ara dan Ara itu masih kecil. Dia belum mengerti apa-apa andai kalian mesum." Leo menatap tajam Arman. "Siapa yang mesum?" Leo terkejut saat mendengar suara familiar itu. Ia segera menoleh ke sumber suara. Mama." Sedikit terbata dengan muka memerah. "Kamu jangan asal ngomong Le. Kamu tahu sendiri siapa yang mesum sampai buat hamil duluan." Mama Vira menatap Leo dengan menyeringai sinis. Leo bungkam 1000 bahasa, merasa ditampar langsung ke ulu hatinya. Sementara itu, Vira menatapnya tak percaya. Suaminya menuduhnya seperti itu. Arman menatap kesal ke arah Leo. "Cek, sebelum bicara itu pikirkan dulu Le, bukankah kamu yang begitu?" Sinis. Leo semakin terpojok. Vir, saya pulang dulu ya. Udah sore juga." Pamit Arman. "Iya, terima kasih udah nganter Mama ke sini. Hati-hati di jalan." Mama Vira tersenyum lebar. Arman membalas senyum dengan sedikit anggukan kepala. Vira tersenyum dan mengangguk pelan. Arman balas senyum. "Ara, om pulang dulu ya." Mencium pipi gembul Tiara. "Om pulang. Katanya mau ajak Ara jalan-jalan." "Kecewa. Ara jalan-jalannya sama ayah," sahut Leo sebelum Arman menjawab. "Yeyey, beneran ya?" Antusias. Leo mengangguk dengan senyuman lebarnya. "Nenek mau ikut?" tanya Tiara pada Mama Vira. "Nenek nunggu di rumah aja ya." Membelai kepala cucunya sayang. "Yah." Bibir Tiara mencebik. "Nenek lagi capek, pengen istirahat." Tersenyum gemas kepada cucunya itu. Tiara mengangguk-anggukan kepalanya setuju. "Kalau begitu saya pulang dulu ya." Arman berdiri menyalami Mama Vira. Leo mencibir sinis. Seharusnya dari tadi. Arman pura-pura gak dengar. Dia melangkahkan kakinya keluar menuju ke mobilnya. Diantar Tiara dan mamanya. Sementara Vira dicengkram tangannya oleh Leo. "Apaan sih mau nganterin dia keluar segala?" Kesal. "Apa salahnya? Dia temanku, tamuku dan Mama." Menepis tangan Leo, lalu duduk di kursi dengan wajah kesal. "Aku suamimu melarangmu." Leo tersenyum sinis. Dia tahu,
Vira tak akan membangkangnya. Vira sedikitnya mengerti agama, meski bukanlah wanita religius. Seorang istri harus patuh pada suaminya, selama itu pada kebaikan. Leo melarangnya dekat-dekat pria lain. Itu bukanlah hal yang buruk. Vira mengesah jengkel. Leo mendekapnya erat. Senangnya punya istri dua, bisa peluk sana sini. Tersenyum semringah. Vira menepis tangan Leo. Apaan sih? Sayang, semenjak aku nikah sama Salma, kamu dingin sama aku. Dosa loh gak memenuhin kebutuhan itu suami. Leo mencium leher Vira keras, meninggalkan jejak merah di sana. Mas ini apa-apaan sih? Menyentuh lehernya yang dikecup Leo. Aku mau, sayang. Mengeratkan pelukannya. Ayah Tiara berlari ke arah mama dan papanya. Arah sini sayang. Leo tersenyum ceria. Ayo jalan-jalan, ajak Tiara. Oke, ayo siap-siap dulu. Leo tergelak. Mama ayo siap-siap, teriak Tiara. Vira berdiri menuntun Tiara ke kamarnya untuk bersiap. Mama Vira menghampiri Leo dan duduk di depannya. Leo sedikit menegang berhadapan dengan mama mertua, mungkin karena dia merasa banyak menyakiti anaknya. Leo, kamu itu sungguh tidak adil pada anak dan cucuku. Ketus mama. Maksud mama. Mengernyitkan dahinya tak mengerti. Vira itu dapat jatah sama kamu cuma 3 hari seminggu. Seharusnya Sabtu pagi, kamu harus sudah di sini. Tapi ini malah berniat gak pulang, cek-cek. Mama mertuanya berdecak sebal, menatap jengkel menantunya. Maaf, Salma lagi hamil ma. Leo berkata pelan. Tahu, siapa yang nanya? Jengkel. Itu bukan alasan. Tetap saja kamu harus memenuhi janjimu itu. Iya, Leo akan berusaha seadil mungkin. Meyakinkan. Mama mencebikkan bibirnya tak percaya. Kamu itu pelin-pelan. Gampang terbujuk rayu. Menyesal mama menikahkanmu dengan Vira. Perkataan mama membuat gelisah hati Leo. Mama mau menginap di sini. Beranjak masuk ke kamar Tiara. Leo menggusar wajahnya kasar, cemas. Dia tak mau sampai bercerai dengan Vira. Vira dan Tiara menemui Leo setelah pamit kepada mamanya barusan. Ayah, ayo, teriak Tiara lantang. Siap. Leo tergelak tanpa suara. Memangku Tiara membawanya ke mobil. Vira mengikuti dari belakang. Di dalam mobil terus terdengar celotehan Tiara yang tiada henti, hingga sampai di zona bermain anak. Tiara tengah seru main mandi bola bersama beberapa orang anak seusianya. Vira dan Leo memperhatikannya tidak terlalu jauh. Vir, jangan pernah tinggalin aku ya. Berbisik di telinga Vira. Kamu tahu mas, Ara adalah prioritasku saat ini. Kamu ada di sini juga itu semua demi Ara. Andai tak ada Ara, aku pasti sudah meninggalkanmu sejak saat aku mendengar kamu menghamili Salma. Vira berkata setengah berbisik dengan nada yang sinis. Leo mengesah, kecewa dengan jawaban Vira. Aku masih sangat mencintaimu Vir. Menatap istrinya dengan lembut. Aku sudah tak percaya perkataan yang keluar dari mulutmu itu mas. Menatap suaminya sinis. Leo memalingkan wajahnya menatap ke arah Tiara. Dalam 2 bulan terakhir ini, hubungan mereka memang terasa dingin. Vira masih begitu marah dengan perbuatan Leo. Ikhlas. Jangankan hati, bibir pun masih belum bisa berkata ikhlas. Dikhianati suami berulang kali, berujung selingkuhannya hamil dan mereka menikah. Kalau bukan demi Tiara anaknya, dia pasti sudah ingin mengajukan gugatan cerai. Biarlah Tuhan yang menghukum mereka. Orang-orang yang telah menyakitiku. Vira menangis dalam hati menahan segala rasa sakit itu. Dia remuk di dalam, meski terlihat begitu tegar dan bisa tertawa ceria di luar. Biarlah orang berpikir dirinya bodoh atau bucin kepada suaminya. Toh sebenarnya banyak pertimbangan khusus yang dia pikirkan sebelum memutuskan. Semua demi Tiara anaknya. Selama Leo tidak mengabaikan Tiara, dia akan bertahan meski sakit.
Setelah puas bermain di zona bermain anak, mulai dari mandi bola dan memainkan aneka permainan lainnya, Leo membawa Vira dan Tiara ke restoran untuk makan malam. Makan bersama layaknya keluarga bahagia. Itulah yang terlihat bagi yang tidak tahu. Pak Leo, sapa seorang pria paruh baya dengan senyuman ramahnya. Pak Danu, apa kabar? Leo berdiri dari duduknya menyalami Pak Danu. Baik, baik. Pak Danu tersenyum ramah. Vira dan Tiara ikut berdiri. Ini istrinya. Pak Danu tersenyum kepada Vira. Vira mengangguk sopan. Iya Pak, Leo tersenyum. Sayang, ini Pak Danu rekan bisnisku. Leo memperkenalkan Pak Danu. Saya Vira, istri hampir keceplosan. Istrinya Mas Leo maksud saya. Ralat Vira. Wajah Leo sudah memucat. Bisa kacau kalau rekan bisnisnya tahu dia punya 2 istri. Apalagi di perusahaan tempat dia bekerja, disyaratkan hanya boleh punya 1 istri. Bisa dipecat dia jadi direktur. Kacau kan hidupnya kalau sampai dipecat. Bangkrut. Leo bergidik membayangkan hidupnya jadi susah. Wah kalian serasi sekali. Ini anaknya juga cantik dan lucu. Tersenyum gemas kepada Tiara. Namanya siapa sayang? Bertanya pada Tiara. Ara Om. Tersenyum lebar. Oh, Ara. Kalau begitu selamat makan ya. Om pamit dulu. Menyentuh kepala Tiara dan pamit kepada Leo juga Vira. Leo bernafas lega saat rekan bisnisnya itu berlalu. Vir, tolong tutup mulut baik-baik. Gak boleh ada yang tahu aku punya istri selain kamu. Karirku bisa hancur. Berbisik dengan lembut. Oh, kasihan banget dong gundikmu itu. Gak diakuin. Mencebikkan bibirnya mengejek. Sudahlah, ayo makan. Agak kesal dengan perkataan Vira. Vira tersenyum sinis. Mereka pun makan dalam hening. Malamnya, jam 2 malam, Leo terbangun. Hujan lebat dan suara petir membuatnya tak bisa lagi menutup matanya. Hilang sudah kantuknya. Menatap Vira yang terlihat tambah cantik, meski tak secantik Salma. Namun, tentu saja Vira lebih manis dibanding Salma. Apalagi, kalau sudah tersenyum. Mungkin, karena akhir-akhir ini dia rajin perawatan. Mengikuti saran temannya. Siapa lagi kalau bukan Arman? Vir, sayang bangun. Leo sudah tak kuasa menahan hasratnya. Leo mengguncang pelan bahu Vira, hingga Vira menggeliat dan membuka matanya. Ada apa Mas? Vira berusaha mengumpulkan nyawanya. Ayo Mas, udah gak tahan. Menciumi leher Vira dengan gairah yang sudah membuncah. Vira tak kuasa menahannya, suaminya terlihat sangat ingin. Dia juga harus memenuhi kebutuhan batin suaminya, meski ada rasa enggan jika mengingat Salma. Malam hujan petir pun menjadi saksi penyatuan Leo dan Vira setelah hampir 2 bulan mereka berpuasa.